dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain yang tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lecuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian jadi saya, kalian akan tahu tak gampang buat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman sekarang, orang-orang gampang tersinggung dan marah. Membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Gara-gara lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Saya punya teman, dan dia adalah seorang pelawak. Sekarang, dia dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita kepada saya tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan di atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan. Itu saja menggempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong datangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir! Turun kamu!" Begitu orang kampung teriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan jam 10 pagi. Dasar aneh, kafir!" Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan jam 4 di masjid, tapi tak satu pun dari kalian datang. Begitu saya azan jam 10, kalian kok malah berdatangan. Sekarang coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir?" Orang sekarang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir maka aku ada," orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Pertengkaran seakan-akan menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya adalah badut yang terkenal. Karena itu saya memutuskan menjadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya pingin jadi presiden, anak juga pingin jadi presiden. Enggak ding, ada juga yang jadi gubernur, bahkan jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur. Nanti bisa-bisa malah aku yang ditangkap. Dulu juga ayahku bercerita menjadi badut adalah pekerjaan yang paling enak. Penghasilannya lumayan. Ayahku sering diundang karena pada waktu itu orang-orang butuh hiburan. Badut pelawak sepertiku masih dianggap lucu. Lah, sekarang pelawak saja kalau lucu kok sama politikus. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai menjadi cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakannya sama. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu gak lapar? Gak haus? Syukurlah. Kebetulan aku tak punya apa-apa, tapi bisa pesan GoFood kok. Kamu yang bayar ya.
Tadi pacar saya. Loh, jangan tersenyum gitu dong. Padahal kayak saya kan juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat, cantik bukan pacar saya? Namanya Maudi. Lengkapnya Maudi Ayunan. Terima kasih sudah menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Makasih ya sudah terus ingat saya. Aku kira kamu gak mau menemui saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih tampan, lebih kaya. Tapi apapun yang terjadi, aku tak cinta kamu kok. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Duh, Maudi, kamu kemana? Ternyata cuma heranku saja. Gak ada pacar. Saya berjomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah menjadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town. Kenapa kalian terus seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib begitu aneh. Nasib selalu menentukan hal-hal yang tidak terduga untuk saya. Sekarang, saya sudah berpakaian yang bagus. Saya sudah berpakaian yang keren dan talente. Tapi, saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan hal ini. Tapi, barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diundang untuk menghadiri dan mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi, entah mengapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya hanya menjentik-jentikkan jari saya seperti ini. Mereka tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan muka saya seperti ini. Mereka tertawa. Bahkan ketika saya berdiri diam seperti ini, mereka tertawa terpingkal-pingkal. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Setelah acara tersebut selesai, pimpinan partai menemui saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Lalu ia bilang pada saya, "Sekarang ini,
menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan karena kecerdasannya, tapi karena kemampuan yang disukai banyak orang. Semakin orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan jadi pemimpin. Pendukungmu akan memuja-mujamu habis-habisan. Tak peduli kau salah atau benar, mereka akan tetap mendukungmu. Kamu boleh bohong dan ngibul sesukamu. Yang penting mereka tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan orang seperti kamulah yang memiliki bakat besar seperti itu. Walaupun mereka menertawaimu, tapi sebenarnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian didandani necis seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang kalau pilkabe tak boleh coba-coba bawa anak. Kalau pilkada boleh coba-coba bawa anak. Makanya banyak sekarang anak pejabat dan pemimpin coba-coba ikut pilkada. Saya pun juga tak tahu mengapa dipaksa untuk mengikuti pilkada. Padahal ijazah saja saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Setelah itu, betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Orang seperti saya dianggap orang yang paling lucu, orang yang bisa bikin mereka tertawa dan bahagia. Padahal waktu ketika saya menjadi badut, saya tak pernah membuat orang tertawa. Ketika saya menjadi pemimpin, berulang kali saya membuat orang tertawa. Sungguh, saya adalah badut yang sial. Hidup Indonesia, panjang umur kita, demokrasi. Hidup Indonesia, panjang umur kita, hidup demokrasi. Hidup Indonesia, hidup Indonesia. Hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, demokrasi. Hidup pemimpin kita, panjang umur kita, hidup. Hidup Indonesia, panjang umur kita, demokrasi. Hidup Indonesia, panjang umur kita, hidup. Sudah saya katakan, saya adalah orang yang sial. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetaplah seorang badut. Badut yang bisa bikin mereka terhibur, badut bisa mereka atur. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Udah lah, nggak bisa. Gue salah.